Halo guys, balik lagi di cerita singkat. Buat yang udah nungguin, ini dia kelanjutan dari film The Last Frontier yang makin bikin penasaran. Untuk episode lengkapnya, silahkan cek di kolom deskripsi guys. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel cerita singkat ini guys. Kalau sudah, langsung aja kita gaspol ke alur ceritanya. Film dibuka dengan Frank Remnick yang berdiri di depan puluhan wartawan. Wajahnya kelihatan capek dan tertekan banget. Dia lagi ngadain konferensi pers untuk ngasih info ke publik soal kecelakaan pesawat pengangkut napi. Dia ngejelasin detail kejadiannya, jumlah napi, dan memperingatkan warga untuk tetap di dalam rumah karena situasinya sangat berbahaya. Yang bikin suasana makin tegang adalah semua jaringan seluler dan internet di lembah itu mati total. Frank minta media cetak dan radio lokal buat nyebarin berita ini seluas-luasnya. Dia berusaha keras kelihatan tegar, tapi kita bisa lihat dia lagi hancur di dalam. Apalagi pas wartawan mulai nanyain pertanyaan paling pedih. Gimana soal istri Anda? Benarkah dia diculik? Frank nggak ngejawab. Dia cuma bisa pergi dari podium, ninggalin kerumunan wartawan yang terus ngeberondong dia dengan pertanyaan. Sementara itu, di jalanan yang sepi, kita lihat dampak dari peringatan Frank. Seorang ibu bernama Lara lagi nyetir bareng dua anaknya yang lagi berantem di kursi belakang. Tiba-tiba, seorang pria dengan baju napi dan lengan palsu menghalangi mobil mereka. Pria ini kelihatan ketakutan, bukan mau nyerang. Dia bilang dia dikejar polisi dan nawarin setumpuk uang tunai kalau Lara mau nolongin dia. Dia bahkan gak minta diantar kabur, tapi minta diantar ke kantor polisi. Aneh banget kan? Di tempat lain, Sydney lagi teleponan sama bosnya di CIA, Jack. Si bos ngamuk-ngamuk karena Havelock berhasil nyulik istri Frank. Ini bikin situasi jadi runyam, karena mereka butuh Frank buat kerjasama, bukan malah sibuk nyari istrinya sendiri. Disinilah Sydney dapat info krusial lagi. Ternyata, sebelum kabur, Havelock berhasil ngehack server CIA dan mencuri file super rahasia yang disebut Archive 6. File ini isinya adalah daftar semua target yang pernah dan akan dihabisi CIA lewat operasi Atwater Protocol. Kalau file ini bocor, reputasi dan operasi CIA di seluruh dunia bisa hancur lebur. Telepon Sydney tiba-tiba dipotong sama Frank yang udah nggak sabar. Mulai ngomong sekarang juga. Kenapa dia di sini dan kenapa dia nyulik istri gue? Teriak Frank. Sydney yang juga terdesak akhirnya jujur. Karena CIA ngelakuin kesalahan fatal. Gue di sini buat beresin kekacauan ini, katanya. Sydney akhirnya ngakuin kalau dia adalah satu-satunya harapan Frank buat dapatin Sarah kembali. Kenapa? Karena dia yang ngelatih Havelock. Dia tahu cara berpikirnya. Menurut Sydney, Havelock nggak akan nyakitin Sarah. Dia cuma pakai Sarah sebagai alat tawar. Jadi, yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Frank dan timnya pun mulai bergerak. Mereka nyari petunjuk di sekitar menara seluler tempat Havelock terakhir kali menyiarkan pesannya. Di pos komando, bala bantuan dari distrik lain mulai berdatangan. Salah satunya Deputy Marshal Stephen Cole dari Seattle yang kelihatannya tangguh dan siap tempur. Frank minta Cole buat ngecek file seorang napi bernama Henry Dale Sinclair. Ini adalah napi yang tadi nyerahin diri ke ibu-ibu di jalan. Frank rasa aneh, kenapa ada napi yang malah pengen ketangkep? Di saat yang sama, Frank akhirnya dapat kabar soal anaknya, Luke. Ternyata Luke dan Kira memang pergi ke kabin baru mereka. Frank pun minta salah satu deputinya untuk ke sana dan menjemput mereka. Kemudian, ada laporan masuk. Tim menemukan jejak Havelock dan Sarah. Mereka ternyata sempat singgah di rumah Frank. Frank dan Sydney langsung meluncur ke sana. Rumahnya udah diobrak-abrik. Mereka nemuin kamera yang dipasang Havelock. Sepertinya buat merekam video permintaan tebusan, tapi kasetnya hilang. Havelock juga berhasil ngehack komputer Frank, kemungkinan buat ngambil data manifest penumpang pesawat. Dia bahkan memakai pakaian dan ngambil beberapa senjata milik Frank. Dia lagi mempelajari lu, Frank, kata Sydney. Dia mau tahu apa yang penting buat lu, gimana cara lu bereaksi. Gak lama kemudian, Sydney menunjukkan video rekaman dari kamera di rumah Frank.
Ternyata, sebelum polisi tiba, Sydney telah mengamankan kasetnya terlebih dahulu. Di layar, muncullah rekaman video Sarah yang ketakutan. "Frank, dia punya permintaan," kata Sarah. Dan inilah permintaan gilanya. Havelock mau Frank menyerahkan napi bernama Henry Dale Sickler, si napi nomor 12A yang tadi menyerahkan diri. Nyawa Sarah ditukar dengan nyawa Sickler. Pertukaran harus dilakukan jam 4 sore itu juga di lokasi terpencil dan Frank harus datang sendirian. Rekaman itu ditutup dengan suara Havelock. "Ini adalah cara kita ngebuktiin apakah kita bisa saling percaya, Frank. Aku percaya kamu sayang istrimu, dan kamu harus percaya kalau kamu nggak bawa si 12A, Sarah nggak akan pulang." Frank dan Sydney langsung berdebat sengit. Sydney ngambil rekaman itu, yang bikin Frank makin marah karena itu barang bukti kepolisian. Sydney bersikeras, "Ini satu-satunya cara, Frank. Lu harus lakuin apa yang dia mau. Ini sifatnya transaksional. Kalau kita nurut, kita bakal dapetin Sarah kembali." Frank pun mendatangi sel tahanan Henry Sickler. Ternyata, Sickler ini bukan penjahat biasa. Dia adalah akuntan dunia kriminal, spesialis cuci uang untuk organisasi-organisasi besar. Tapi dia ketahuan nyolong dari kliennya sendiri, makanya dia diincar banyak pihak. Sickler ini orangnya songong banget, guys. Dia sama sekali nggak takut. Dia malah ngejek Frank dan bilang kalau dia punya rencana lain dan bakal bebas sebelum matahari terbenam. Frank, yang emosinya udah diubun-ubun, hampir aja ngehajar Sickler, tapi dia berhasil nahan diri. Dia cuma bisa ngancam bakal ngebuang Sickler balik ke hutan beku kalau dia nggak mau ngomong. Sementara itu, kita dikasih lihat sedikit flashback. Ternyata, Havelock ini dulunya seorang dosen atau pembicara publik yang jenius, ngajar tentang teori keamanan jaringan dan kepercayaan sistem. Dan di salah satu seminarnya, Sydney hadir sebagai peserta. Inilah momen pertama kali CIA merekrut Havelock. Sydney, yang saat itu menyamar, terkesan dengan kecerdasan Havelock. Kembali ke masa sekarang, di kabin terpencil, Luke dan Kira menemukan seorang pria tak sadarkan diri di luar, terluka parah. Mereka nggak tahu siapa pria itu, tapi karena kasihan, mereka membawanya masuk untuk dirawat. Mereka sama sekali nggak sadar kalau bahaya besar baru aja mereka undang masuk ke dalam rumah. What do we do? He needs this world. Di pos komando, ketegangan makin menjadi. Beberapa warga lokal yang sok jagoan datang bawa napi yang udah mati beku, berharap dapat hadiah. Frank dengan tegas nolak dan nyuruh mereka pulang, bilang kalau ini bukan film koboi. Kita kemudian dibawa ke sebuah kabin terpencil, tempat Havelock menyembunyikan Sarah. Suasananya dingin dan tegang. Sarah, yang pastinya ketakutan setengah mati, mencoba untuk melawan. Dia bilang ke Havelock, "Suamiku nggak akan nurutin permintaanmu. Dia nggak akan ngebebasin seorang narapidana. Itu melanggar semua sumpahnya." Havelock meninggalkan Sarah sendirian di kabin, di ruangan lain. Dia menggunakan telepon untuk menghubungi langsung bosnya Sydney di CIA, si Jack. Lewat telepon, dia ngasih peringatan keras ke Jack. "Aku selamat dari kecelakaan pesawat itu, Jack. Tapi keberuntunganmu nggak akan terulang," katanya. Havelock kemudian ngirim sebuah link ke HP si bos. Link itu menuju ke sebuah situs web yang dia buat sendiri. Situs itu adalah semacam asuransi miliknya. Jadi, di situs itu ada sebuah timer. Kalau Havelock nggak masukin kode rahasia setiap 72 jam, atau kalau terjadi sesuatu sama dia, situs itu akan otomatis ngerilis seluruh isi dari Archive 6 ke publik, ke media, dan ke semua musuh-musuh CIA. Havelock bikin dirinya jadi nggak tersentuh. CIA nggak bisa ngebunuh dia, karena kalau mereka melakukannya, semua rahasia busuk mereka bakal kebongkar. Setelah telepon selesai, Havelock kembali ke kabin. Disinilah Sarah yang berhasil melepaskan ikatannya, menyerang Havelock pakai kayu bakar yang ujungnya tajam. Terjadi bergulatan sengit. Sarah, yang ternyata nggak selemah kelihatannya, berhasil merebut pistol Havelock. Dia menodongkan pistol itu ke arah Havelock. Tapi Havelock bukannya panik, malah di saat Sarah lengah, Havelock dengan cepat melumpuhkannya dan merebut kembali senjatanya. Usaha Sarah untuk kabur pun gagal total.
Di sisi lain, di markas CIA, si bos Jack lagi ditekan habis-habisan sama atasannya. Mereka panik karena sekarang Archive 6 dipertaruhkan. Atasannya ini curiga, kenapa Jack ngirim Sydney, agen yang justru lagi diselidiki karena diduga punya hubungan sama Havelock, untuk nangkep Havelock. Apa kamu sengaja ngelempar gadis itu ke serigala buat nyelamatin dirimu sendiri? Tanya si atasan. Jack cuma bisa minta waktu. Kasih aku seminggu, katanya. Tapi atasannya kejam, cuma ngasih dia waktu 2 hari. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada momen yang mengharukan. Warga kota, para ibu-ibu dari gereja dan PTA sekolah datang berbondong-bondong bawa makanan untuk semua petugas yang lagi bertugas. Mereka bersatu, saling membantu di tengah krisis. Ini bikin Sydney, si agen kota yang sinis, sedikit tertegun. Frank pun ngasih dia pelajaran berharga. Ini bukan tempat orang-orang terbuang, Sydney. Kami memilih untuk tinggal di sini. Ini namanya tradisi. Ini namanya akuntabilitas. Momen refleksi ini dipotong sama Cole, deputi dari Seattle. Dia bawa info baru soal Sickler. Ternyata, Sickler menyerahkan diri bukan karena takut sama napi lain. Dia menyerahkan diri karena sudah bikin kesepakatan sama Departemen Kehakiman. Dia bakal jadi saksi kunci untuk ngejatuhin banyak gembong kriminal. Dan sebagai imbalannya, dia bakal dapat identitas baru dan masuk program perlindungan saksi. Ini menjelaskan kenapa dia tadi songong banget. Dia pikir dia nggak tersentuh. Frank, didampingi Cole, sekali lagi menginterogasi Sickler. Mereka menekan Sickler dengan fakta baru ini. Lu nggak akan selamat sampai persidangan kalau lu nggak ngomong, ancam Frank. Tapi Sickler tetap bungkam. Dia bersikeras nggak kenal Havelock dan semua ini cuma kebetulan. Frank, yang udah nggak punya pilihan lain dan waktunya makin sempit, akhirnya memutuskan. Dia masuk ke ruangannya, ngeprint dokumen pembebasan tahanan, lalu menatap kosong ke dinding. Dia tahu langkah yang akan dia ambil ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dia pun ngajak sahabatnya, Hutch, buat ngobrol 4 mata. Dengan berat hati, Frank ngakuin soal permintaan Havelock. Tapi Hutch dengan bijak ngasih perspektif yang beda. Ini soal Sarah. Kita tuker aja si bajingan itu, bawa Sarah pulang hari ini juga. Dukungan dari sahabatnya inilah yang akhirnya membulatkan tekad Frank. Lokasi pertemuan, di tengah hamparan salju yang luas di sepanjang pipa minyak Trans-Alaska, Frank datang sendirian dengan mobilnya, membawa Henry Sickler yang diborgol. Radio berbunyi, itu suara Havelock. Aku lihat kamu, Frank, kata Havelock. Tapi dia nggak langsung nyuruh Frank berhenti. Dia malah nyuruh Frank terus jalan ke utara, melewati titik pertemuan yang udah disepakati. Havelock mulai main-mainin psikologis Frank. Dia ngomongin soal penulis favorit Frank yang bukunya dia lihat di rumah. Dia menganalisis karakter Frank, bilang kalau Frank sengaja pindah ke Alaska untuk jadi orang yang tidak penting, untuk lari dari sesuatu di masa lalunya. Frank, yang makin panik, sadar kalau Havelock nggak ada di lokasi. Ini jebakan, teriak Frank ke radionya. Frank langsung sadar. Ini bukan soal Sickler. Havelock sengaja mancing dia dan sebagian besar pasukannya ke lokasi terpencil ini untuk tujuan lain. Dia mau kita jauh dari mana? Tanya Frank ke Sydney lewat radio. Dan saat itulah mereka sadar. Satu-satunya aset penting yang sedang dipindahkan saat itu adalah kotak hitam pesawat. Havelock nggak butuh Sickler, dia butuh kotak hitam itu. Kemungkinan besar ada percakapan atau data di dalam kotak hitam itu yang bisa membongkar sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembajakan. Frank dan timnya langsung putar balik, ngebut menuju lokasi terakhir mobil yang membawa kotak hitam itu. Frank dan Sydney yang tiba di lokasi hanya menemukan 2 petugas yang sudah terikat tidak berdaya di dalam bagasi mobil. Havelock sudah kabur. Frank jadi murka dan berteriak kepada Sydney, "Di mana istri gue?" Kita kemudian dibawa kembali ke masa lalu, di mana Sydney sedang ngobrol dengan Havelock di sebuah restoran. Havelock menunjukkan kepandaiannya menganalisa ucapan dan gerak tubuh Sydney. Dia langsung tahu Sydney adalah agen CIA yang ingin mengajak dia bergabung.
namun akhirnya Havelock saat itu menolak dan berjalan meninggalkan Sydney. Episode 2 ditutup dengan beberapa adegan penting. Sickler dibawa untuk diserahkan ke kejaksaan dengan pengawalan super ketat. Di tempat lain, anak yang bersama ayahnya disandra para napi berhasil kabur. Sementara anak buah Frank yang bertugas mengecek Luke di kabin melaporkan ke Frank menggunakan HT bahwa anaknya bersama pacarnya ada di kabin. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada seorang napi yang Luke selamatkan juga di dalam. Dan terakhir, Sydney yang memeriksa mobil pengangkut black box menemukan sebuah kotak yang ditinggalkan Havelock dengan tulisan untuk Frank. Film berakhir dengan Frank membuka kotak itu, meninggalkan banyak pertanyaan guys. Apa isi kotak itu sebenarnya? Kenapa Havelock sangat menginginkan black box itu? Dan yang paling penting, di mana Sarah? Semuanya bakal kita cari tahu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.